sampaikan dulu untuk masyarakat di Banjar yang menanti komentar Anda. Sampaikan dulu Pak. Oke Pak, cukup Pak, sampai di situ Pak, cukup. Ayo, gimana Pak Budi? Dan saya tadi diduga menerima uang 2,1 miliar. Mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa, kepada siapa. Silahkan ditunjukkan dan pemberinya siapa yang memberikan ke saya. Insya Allah saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong semuanya. Bupati Banjarnegara ditangkap KPK, Gubernur DKI dipertanyakan. Ditulis oleh Panjat, hdisewot.com. Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budi Sarwono sedang jadi trending. Dia yang sebelumnya melejit gara-gara memelesetkan marga Luhut Binsar Panjaitan atau LBP menjadi penjahit, kini ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Budi diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 sampai 2018 dan diduga menerima komisi sebesar 2,1 miliar rupiah dari berbagai pekerjaan proyek infrastruktur. Budi sendiri sudah membantahnya soal ditangkapnya kepala daerah yang diusung Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP, pada Pilkada 2017 lalu itu, disambut respons prihatin dan penuh penyesalan oleh netizen. Sejauh ini, mayoritas netizen mempertanyakan tentang penangkapan ini. Sebab menurut para netizen yang kebanyakan mengaku sebagai warga Banjarnegara, adalah tidak mungkin seorang Budi Sarwono berbuat senista itu. Bupati yang masa jabatannya 2017 sampai 2022 ini dinilai sebagai sosok yang bersih, jujur, dan peduli pada warganya. Banyak netizen yang bersaksi bahwa di bawah Budi Sarwono, pembangunan infrastruktur di wilayah Banjarnegara cukup masif. Salah satu bukti, jalan-jalan di kabupaten ini bagus dan mulus. Selain itu, Budi Sarwono juga dianggap pro rakyat kecil di masa pandemi ini. Misalnya ketika pemerintah pusat memberlakukan PPKM di Jawa Bali, Budi disebut-sebut justru memberi sedikit kelonggaran bagi warga untuk berkumpul seperti pada acara ibadah, kesenian budaya, dan lain-lain. Aksi pembangkangan Budi atas PPKM ini, seperti mendapatkan pembenaran ketika dia diduga dengan sinis memang sengaja memelesetkan marga LBP yang adalah komandan PPKM tersebut. Panjaitan dia katakan sebagai penjahit. Untuk menyegarkan memori kita, berikut cuplikan statement Budi. Alhamdulillah Banjarnegara ini bornya 99%. Terus turunlah PPKM darurat. Saya baca aturannya sesuai saran Pak Presiden yang langsung ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dan dilaksanakan pada waktu itu rapat sama Menteri siapa penjahit apa Pak Menteri orang Batak itu. Iya Pak penjahit lah dia kan. Dilaksanakan PPKM darurat sampai sekarang. Geger pun terjadi. Banyak orang yang merasa marah dan tersinggung dengan ulah Budi ini. PBB atau Pemuda Batak Bersatu mengatakan akan menempuh langkah upaya hukum sesuai undang-undang yang berlaku di negeri ini karena sebagai orang Batak merasa tersakiti oleh Budi ini. Budi Sarwono sendiri menyadari kekeliruannya dan segera meminta maaf secara khusus kepada LBP. Menurut Budi, dirinya kesulitan mengingat nama menteri senior itu, karena kepanjangan. LBP sendiri mengaku tidak ambil pusing. Lebih penting baginya bekerja mengatasi COVID-19. Banyak yang menduga bahwa status yang dikenakan terhadap Budi Sarwono ini adalah akibat ulahnya terhadap LBP. Jelas ini suatu kesimpulan yang sangat tendensius, sebab LBP sendiri pun tampak tidak terlalu terpengaruh dengan statement kepala daerah keturunan Tionghoa ini dengan nama Wing Chin tersebut. Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021 saya baru paham, maka saya tulis dan saya mohon maaf. Yang sebenarnya adalah marga Panjaitan.
Sekali lagi kepada semua warga Tapanuli, kami tidak punya niat yang jelek untuk menghina siapa saja. Tapi maafkan saya karena keterbatasan saya, kemampuan saya, kelemahan saya. Mohon maaf, kemarin saya menyebutkan Pak Penjahitan karena saya kurang hafal, namanya panjang sekali. Ini sekarang saya baca yang jelas dan saya mohon maaf. Adalah Bapak Menko Marinvest, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Itu yang menginstruksikan kepada Bupati, kepada Gubernur, Bupati dan... Tapi kasus ini menjadi menarik karena respons sebagian besar netizen yang mengaku tidak percaya dengan KPK. Kebanyakan netizen itu menyatakan diri sebagai masyarakat Banjarnegara dan tahu betul karakter dan kinerja bupatinya itu. KPK sendiri sedang berada dalam posisi yang kurang enak, sebab lembaga ini sendiri sedang menjadi sorotan banyak pihak. Sebagian masyarakat mulai meragukan lembaga anti rasuah ini karena sepak terjang dan kinerja mereka yang tampaknya tidak maksimal. Salah satu hal yang ramai diperbincangkan warga adalah, mengapa KPK begitu rajin bergerilya ke tempat-tempat yang jauh seperti Banjarnegara dan Probolinggo, Jawa Timur. Beberapa waktu lalu malah terbang tengah malam ke Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, untuk menangkap gubernur yang tengah pulas tertidur. Sementara di depan mata mereka sendiri, di dekat markas besar mereka sendiri di ibu kota, berbagai keanehan dan keganjilan yang diperlihatkan kepemimpinan DKI Jakarta tidak pernah digubris. Ini seharusnya menjadi bahan perenungan dan tantangan tersendiri bagi KPK. Mengapa harus jauh-jauh menangkap mangsa, sementara di dekat mereka sendiri ada mangsa, yang pastinya jauh lebih memberikan hasil lebih banyak dalam konteks penyelamatan uang negara. Bukan berarti kita tidak mengapresiasi kinerja mereka, sampai bisa mengendus dan menangkap Bupati Probolinggo beserta suaminya, dan puluhan oknum yang diduga terlibat dalam persekongkolan jual-beli jabatan. Namun bila dihitung-hitung, ada berapa besar sih uang yang bisa didapatkan dari kasus Bupati Probolinggo ini? Atau dalam kasus Budi Sarwono ini, kalaupun nanti terbukti dia bersalah, uang yang diperoleh cuma 2,1 miliar rupiah. Sangat beda jika KPK bermain-main ke Balai Kota, Jakarta. Uang rakyat yang dapat diselamatkan bisa jadi ratusan miliaran atau bahkan triliunan rupiah. Pertanyaannya, mengapa KPK dari dulu terkesan malas mengusut Pemda DKI Jakarta? Maka sangat beralasan ketika netizen pun mempertanyakan hal yang sama. Mengapa dugaan penyalahgunaan keuangan yang terus-menerus terjadi di jajaran Pemda DKI tidak pernah diusut KPK? Mengapa Firly Bahuri CS malah membidik Budi Sarwono? Apalagi secara kualitas, Budi Sarwono jelas lebih mumpuni dibanding penguasa DKI Jakarta yang sekarang ini. Salah satu bukti, Budi yang memerintah sejak 2017, dinilai masyarakat Banjarnegara sukses membangun daerah ini. Seperti contoh, seluruh jalan di kabupaten ini bagus dan mulus. Sementara di DKI Jakarta, sejak 2017 apa yang telah diperbuat gak bener, janji-janji kampanye kandas total. Yang marak terjadi adalah kelebihan bayar secara berulang-ulang dan penggunaan keuangan yang ugal-ugalan. Kini dia ngotot pula menggelar Formula E, yang membuat keuangan rakyat terancam hangus triliunan rupiah. Ini era internet, dunia seolah tidak punya tirai. Apa yang terjadi di DKI Jakarta pasti diketahui dan dicermati oleh masyarakat luas. Makanya mereka berani dengan tegas membandingkan kasus yang menimpa Bupati Banjarnegara dengan DKI Jakarta. Bagi mereka, Budi Sarwono tidak layak dijadikan tersangka. Sementara yang sudah matang untuk ditangkap, yakni Gubernur DKI Jakarta, dibiarkan saja. Begitu kira-kira pesan netizen. Semoga saja kasus Budi Sarwono ini menjadi evaluasi bagi KPK. Apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak? Semoga mereka mendengarkan aspirasi masyarakat. Nah, bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di berita terupdate seangkasa raya selanjutnya.
Salam sehat buat Anda semua.